Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bu Erli Krisnani, selaku dosen mata kuliah Etika dan Profesi, kelas D Sistem Informasi, dan teman-teman sekalian. Kami di sini ingin mempresentasikan terkait materi pertemuan 1 sampai dengan materi pertemuan 7. Dan alangkah baiknya, sebelum presentasi, kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nela Tinda Kukus Mawardani dengan NIM 20105120008. Saya Zulfatul Aziza dengan NIM 20105120017. Saya Ananda Velfadli dengan NIM 201051220. Saya Bakti Samuel Barus dengan NIM 20105120045. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi pertama ada mengenai tinjauan umum etika. Next. Nah, di sini kita mempelajari dulu definisi etika. Nah, etika itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Namun, jika mengacu pada bahasa Yunani, dia itu disebut ethos. Maka, memiliki arti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Next. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Yang pertama, kebutuhan individu. Selanjutnya, tidak ada pedoman area abu-abu sehingga tidak ada panduan. Yang ketiga, ada perilaku dan kebiasaan individu atau kebiasaan yang terakumulasi dan tak terkoreksi. Yang keempat, ada lingkungan tidak etis, pengaruh dari komunitas. Dan yang kelima, ada perilaku orang yang ditiru atau efek primordialisme dan kebablasan. Next. Selanjutnya, di sini kita membahas mengenai moral. Moral dari segi bahasa berarti dari bahasa Latin yang disebut mores atau jamak dari kata mos yang berarti adaptasi atau kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan perlakuan. Nah, nilai moral juga dalam kehidupan itu bisa kita lihat dari religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, dan demokratis. Next. Selanjutnya kita bahas mengenai norma. Norma adalah kaidah, pedoman, acuan, atau ketentuan yang berperilaku baik bagi individu maupun kelompok dalam berinteraksi antara individu, kelompok, atau masyarakat saat menjalani kehidupan bersama. Nah, keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa mau individu ataupun kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Nah, norma juga dapat digolongkan dalam 5 macam. Ada norma kesusilaan, norma sosial, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Next. Selanjutnya ada etika dan teknologi. Teknologi sekarang ini memungkinkan manusia untuk dapat berinteraksi satu sama lain melalui dunia maya tanpa harus bertemu secara fisik, dan dengan adanya teknologi membuat informasi yang didapatkan menjadi lebih cepat, efisien, serta update setiap saat. Lalu atas dasar tersebut, maka perlu adanya etika yang dapat mengatur teknologi informasi. Nah, dengan adanya etika teknologi informasi, manusia dapat melihat aturan-aturan yang tidak mutlak, namun dapat diemban sebagai pedoman bagi pekerja teknologi informasi. Next. Selanjutnya ada dampak pemanfaatan teknologi informasi yang tidak tepat. Yang pertama ada ketakutan terhadap teknologi informasi yang akan menggantikan fungsi manusia sebagai pekerja. Lalu tingkat kompleksitas setara kecepatan yang sudah tidak dapat ditangani secara manual. Lalu pengangguran dan pemindahan kerja. Lalu kurangnya tanggung jawab profesi. Dan yang terakhir adanya golongan minoritas yang miskin informasi mengenai teknologi informasi. Next.
Nah, untuk mengatasi beberapa kendala tersebut yang tadi sudah disebutkan, maka yang dapat kita lakukan yaitu dirancang sebuah teknologi yang berpusat pada manusia, lalu kita buat dukungan dari suatu organisasi kompleksitas yang dapat ditangani dengan teknologi informasi. Selanjutnya, adanya pendidikan yang mengenalkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemajuan teknologi informasi. Lalu jika adanya peningkatan pendidikan, maka akan adanya umpan balik dan imbalan yang diberikan oleh suatu organisasi. Dan yang terakhir, perkembangan organisasi yang semakin meningkat, namun hal ini harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku, sehingga etika dalam profesi di bidang teknologi dapat berjalan dengan baik. Next. Etika pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki 3 alasan utama untuk mengapa masyarakat berminat untuk menggunakan komputer. Yaitu yang pertama ada kelenturan logika atau logika malleability, yang kedua ada faktor transformasi atau transformation factors, dan yang ketiga ada faktor tak kasat mata atau instability factor. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi pertemuan kedua, mengenai sejarah dan perkembangan etika komputer. Yang pertama, sejarah komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1973. Penemuan komputer di tahun 1973 ini menjadi tonggak lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu di bidang teknologi. Next. Nah, selanjutnya ada perkembangan teknologi komputer. Yang pertama itu ada tahun 1940-an. Nah, penemunya itu Norbert Wiener atau Profesor Smith. Pada awal tahun 1940 ini, Profesor Norbert ini mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintasi di sekitarnya. Lalu, perkembangan tersebut kemudian memicu penelitian tentang perkembangan teknologi dan etika yang menciptakan suatu bidang riset baru yang disebut cybernetics atau the science of information feedback system, yang kemudian membuat Wiener menarik kesimpulan etis tentang pemanfaatan teknologi yang sekarang dikenal dengan teknologi informasi. Nah, dalam penelitiannya, Wiener juga meramalkan terjadinya revolusi sosial dari perkembangan teknologi informasi yang dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul Cybernetics, Control and Communication in the Animal and Machine. Lalu penelitian tersebut masih berlanjut hingga tahun 1950-an. Nah, konsep ini memikirkan tentang menjadinya fondasi dalam perkembangan etika komputer di masa mendatang. Selanjutnya ada tahun 1960-an, penemunya itu Don Parker di SRI International Menlo Park, California. Nah, pada pertengahan tahun 1960-an ini, Don Parker ini dari SRI International Menlo Park, California, melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme dalam bidang komputer. Nah, Parker juga dikenal sebagai pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer yang ditandai dengan usahanya pada tahun 1968. Ketika ditunjuk untuk memimpin pengembangan kode etik, yang pertama dilakukan untuk Association for Computing Machine atau yang biasa kita sebut dengan ASMI. Selanjutnya, pada tahun 1970-an, ketika perkembangan etika komputer di era 170-an ini diwarnai dengan adanya kecerdasan buatan yang memicu perkembangan komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi langsung dengan komputer. Salah satunya itu ELIZA. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, penemunya itu James Moore di Dartmouth College.
Dan yang terakhir pada tahun 1990 sampai dengan sekarang oleh Donald G. Terbam Kate Millen, Simon Ferguson, Martin, dan lain-lain. Nah, pada tahun ini, sepanjang tahun 1900 ini, berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset, konferensi, jurnal, buku, teks, dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang mengenai topik di bidang etika komputer. Nah, sebagai contohnya itu seperti Donald Gotterbam, Kate Miller, Simon Rogerson, dan Jan Martin, seperti juga banyak organisasi profesional komputer yang menangani tanggung jawab sosial profesi tersebut. Nah, etika komputer juga menjadi dasar lahirnya peraturan undang-undang mengenai kejahatan komputer. Next. Selanjutnya ada etika komputer di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna komputer terbesar di dunia, sehingga penerapan etika komputer dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Nah, Indonesia juga menggunakan dasar pemikiran yang sama dengan negara-negara lain sesuai dengan sejarah etika komputer yang ada. Lalu, pengenalan teknologi komputer menjadi kurikulum wajib di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar atau SD hingga sekolah dasar menengah atas atau SMA. Pelajar, mahasiswa, dan karyawan dituntut untuk bisa mengoperasikan program-program komputer seperti Microsoft Office. Next. Selanjutnya ada pelanggaran etika IT di Indonesia. Yang pertama ada website Bank Indonesia dihack pada tahun 2005. Lalu ada website PKS dan Golkar diusili pada tahun 2005 saat pilkada. Lalu ada website Harian Bisnis Indonesia dihack pada tahun 2005 pada saat bulan Ramadan atau puasa. Selanjutnya ada cyber terorisme yang mulai melanda di Indonesia pada tahun 2005. Lalu ada CD bajakan yang dijual bebas di mana-mana sejak tahun 1990-an hingga sekarang. Lalu ada carding mulai marak bertaburan di Yogyakarta pada tahun 2000. Selanjutnya ada plesetan nama domain klik DCA online pada tahun 2001. Selanjutnya ada website mentawai dihack orang pada tahun 2005. Dan yang terakhir ada website BNI di Dives. Next. Selanjutnya kita membahas mengenai KUHP pada cybercrime. Nah, pasal-pasal dalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus. Pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada cybercrime antara lain yang pertama ada pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding. Lalu ada pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan. Lalu ada pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan. Lalu ada pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik. Lalu ada pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi. Dan yang terakhir ada pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus device atau hacking. Next. Nah, selanjutnya ada permasalahan keamanan IT di beberapa perusahaan. Yang pertama, tindak kejahatan IT cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh penggunaan aplikasi bisnis komputer dan internet yang sedang meningkat. Lalu, meledaknya tren e-commerce, personal user semakin cinta dengan internet, seperti kayak Shopee, Lazada. Selanjutnya ada user semakin melek terhadap teknologi. Lalu ada langkahnya SDM yang handal, transisi dari single vendor ke multi vendor, lalu kemudahan mencari software, atau salah satu contoh dengan berbagi file peer-to-peer di internet, lalu ada kemudahan mencari tempat belajar, contohnya banyak website yang memberikan tutorial gratis mengenai tracking dan tindak kejahatan lainnya. Dan yang terakhir, penjahat selalu satu langkah lebih maju bila dibandingkan dengan posisi dan juga karena cyber law belum jelas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada akibat dari ketiadaan pengaturan keamanan IT. Nah, yang pertama, penyalahgunaan oleh perusahaan terhadap data dan informasi pelanggan yang diserahkan sebagai persyaratan transaksi bisnis. Lalu ada terjadinya kasus kartu tanda penduduk yang berlainan dengan data dan informasi dari yang sebenarnya. Lalu terjadinya kejahatan yang bermula dari pencarian data dan informasi seseorang. Lalu penghilangan identitas atas data dan informasi dari pelaku kejahatan seperti illegal logging, phishing, meaning and money laundering, praktik perbankan ilegal, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pelanggaran privasi atas data dan informasi seseorang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 3, yaitu pekerjaan, profesi, dan profesional. Next. Manusia dan kebutuhannya. Kebutuhan manusia digolongkan menjadi 4 kebutuhan, diantaranya kebutuhan ekonomi atau material, kebutuhan psikis atau non-materi, kebutuhan biologis atau proses regenerasi, dan kebutuhan pekerjaan atau kebutuhan akan status dan derajat. Next. Yang pertama itu pekerjaan. Pekerjaan diartikan sebagai hal yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Thomas Aquinas, setiap wujud kerja mempunyai tujuan diantaranya. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas, yang ketiga untuk melayani sesama, dan yang keempat untuk mengontrol gaya hidup. Next. Selanjutnya profesi. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Jadi profesi adalah suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang tidak dapat pada pekerjaan pada umumnya. Contoh dari profesi misalnya akuntan, pengacara, dokter. Seorang petugas staf administrasi tidak termasuk ke dalam golongan profesi, karena staf administrasi dapat dari berbagai latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. Next. Selanjutnya, syarat suatu profesi diantaranya, yang pertama ada melibatkan kegiatan intelektual, yang kedua menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, yang ketiga memerlukan persiapan profesional yang dalam dan bukan sekedar pelatihan. Yang keempat memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang terakhir ada memperhatikan kode etik profesi. Next. Kemudian ciri-ciri suatu profesi sebagai berikut. Ada memiliki keahlian dan keterampilan khusus, lalu adanya komitmen moral yang tinggi, yang ketiga ada profesional dan adalah orang yang hidup dari profesinya. Seorang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya. Yang keempat ada mempunyai tujuan untuk mengabdi untuk masyarakat, dan yang terakhir ada memiliki sertifikasi maupun izin atas profesi yang dimilikinya. Next. Selanjutnya sifat-sifat yang harus dimiliki pelaku profesi diantaranya. Yang pertama ada menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya. Yang kedua ada mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. Dan yang ketiga ada menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Next. Selanjutnya profesional. Profesional adalah orang yang menjalankan profesinya secara benar menurut nilai-nilai normal. Untuk menjadi seorang profesional, seseorang yang melakukan pekerjaan dituntut untuk memiliki beberapa sikap sebagai berikut. Yang pertama, memiliki komitmen tinggi. Yang kedua, mempunyai rasa tanggung jawab.
Yang ketiga, berpikir sistematis apa yang dilakukan dan belajar dari pengalamannya. Yang keempat, penguasaan materi secara mendalam dengan pekerjaan yang dilakukannya. Dan yang terakhir, menjadi bagian dari masyarakat yang profesional. Next. Kemudian ciri-ciri seorang profesional diantaranya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahirannya dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu yang kedua ada sikap mandiri dan yakin akan kemampuannya secara pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga ada ilmu dan pengalaman serta kecerdasan yang mendalam untuk menganalisis suatu masalah serta peka membaca situasi. Yang terakhir, sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan di hadapannya. Selanjutnya. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 4, yaitu profesi di bidang teknologi informasi. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan bidangnya. Kelompok pertama adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Contoh pekerjaannya ada sistem analisis, programmer, web designer, dan web programmer. Lalu ada kelompok kedua, yaitu mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Contoh pekerjaannya ada technical engineer, networking engineer. Yang ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Contoh pekerjaannya ada EDP operator, sistem administrator, dan MIS director. Next. Seorang yang bekerja di bidang teknologi informasi perlu mengembangkan beberapa kemampuan. Di antaranya, yang pertama bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada manajemen sumber daya. Yang ketiga ada mengelola kelompok kerja. Dan yang keempat ada komunikasi. Selanjutnya. Kemudian pekerjaan di bidang IT standar pemerintah. Mengingat pentingnya teknologi informasi bagi pembangunan bangsa, maka pemerintah pun merasa perlu membuat standar pekerjaan di bidang teknologi informasi bagi pegawainya. Institusi pemerintah telah mulai melakukan penggolongan pekerjaan dalam bidang teknologi informasi sejak tahun 1992. Pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang teknologi informasi disebut peranata komputer. Next. Selanjutnya pengangkatan jabatan peranata komputer. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan peranata komputer ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan, Lembaga Tinggi Negara, kemudian ada pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, dan gubernur kepala daerah tingkat 1. Next. Selanjutnya, beberapa syarat-syarat jabatan peranata komputer. Yang pertama, bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan bertugas pokok membuat, memelihara, dan mengembangkan sistem atau program pengolahan dengan komputer. Yang kedua, berijazah serendah-rendahnya sarjana muda atau D3 atau sederajat. Selanjutnya, memiliki pendidikan dan atau latihan dalam bidang komputer dan pengalaman melakukan kegiatan di bidang komputer. Kemudian, ada memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan bidang komputer. Yang terakhir, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik. Next. Kemudian ada jenjang dan pangkat peranata komputer. Di sini ada yang pertama, asisten peranata komputer madya dengan pangkat pengatur muda tingkat 1 dengan golongan 2 dan ruang B.
Yang kedua ada asisten peranata komputer dengan pangkat pengatur dengan golongan 2 dan ruang C. Yang ketiga ada ajun peranata komputer muda dengan pangkat pengatur tingkat 1 dengan golongan 2D. Kemudian ada ajun peranata komputer madya dengan pangkat penata muda dengan golongan 3A. Kemudian ada ajun peranata komputer dengan pangkat penata muda tingkat 1 dengan golongan 3B. Kemudian ada ahli peranata komputer pratama dengan pangkat penata golongan 3C. Kemudian ada ahli peranata komputer muda dengan pangkat penata tingkat 1 dengan golongan 3D. Ada ahli peranata komputer madya dengan pangkat pembina golongan 4A. Ada ahli peranata komputer utama pratama dengan pangkat pembina tingkat 1 golongan 4B. Ada ahli peranata komputer utama muda dengan pangkat pembina utama muda golongan 4C. Kemudian yang terakhir ada ahli peranata komputer utama madya dengan pangkat pembina utama golongan 4D. Next. Selanjutnya pembebasan sementara peranata komputer. Untuk berada pada jalur profesionalitasnya, pemerintah juga menetapkan bagaimana peranata komputer harus dapat mengumpulkan angka kredit minimal. Angka kredit minimal yang harus dikumpulkan adalah yang pertama, asisten peranata komputer madya sebanyak 20 angka kredit. Yang kedua, ada asisten peranata komputer sebanyak 20 angka kredit. Yang ketiga, ada ajun peranata komputer muda sebanyak 20 angka kredit. Yang keempat, ajun peranata komputer madya sebanyak 50 angka kredit. Yang kelima, ajun peranata komputer sebanyak 50 angka kredit. Yang keenam, ahli peranata komputer pratama sebanyak 100 angka kredit. Yang ketujuh, ahli peranata komputer muda sebanyak 100 angka kredit. Yang ke-8, ahli peranata komputer madya sebanyak 150 angka kredit. Yang ke-9, ahli peranata komputer pratama sebanyak 150 angka kredit. Dan yang ke-10, ahli peranata komputer muda sebanyak 150 angka kredit. Next. Selanjutnya pemberhentian dari jabatan peranata komputer. Pejabat peranata komputer diberhentikan dari jabatannya apabila pejabat peranata komputer yang telah dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan kredit yang dipersyaratkan dalam waktu 3 tahun setelah pembebasan sementara. Selain itu, pejabat peranata komputer juga dapat diberhentikan dari jabatannya apabila pejabat peranata komputer dijatuhi hukuman disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan tingkat hukuman disiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya. Kemudian pertemuan 5 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pertemuan 5 dengan judul meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Next. Peningkatan profesionalisme. Individu yang mempunyai pekerjaan di bidang manapun, khususnya di bidang IT, harus mempunyai beberapa persyaratan profesionalisme, seperti mempunyai dasar ilmu yang kuat, penguasaan praktis di tiap bidangnya, dan pengembangan kemampuan profesional tersebut. Adapun penyebab dari rendahnya profesionalisme pekerja di bidang IT antara lain, pekerja yang tidak menekuni tiap-tiap bidang atau hanya sekedar sambilan saja, tidak adanya konsep yang jelas tentang norma dan etika profesi pekerja, dan masih belum ada organisasi profesional yang menangani di bidang IT. Next. Mempersiapkan SDM. Indonesia mempunyai program guna mempersiapkan SDM untuk bersaing dengan dunia luar khususnya pada bidang IT. Program tersebut yaitu program Sekolah 2000, program SMK Teknologi Informasi,
program Diploma Teknologi Informasi, dan program Pendidikan Sarjana Teknologi Informasi. Next. Jadi profesional dengan sertifikasi. Nah, di sini ada beberapa sertifikasi. Yang pertama ada sertifikasi Microsoft. Ada MCDST, itu Microsoft Certified Desktop Support Technicians. Ada MCSA, itu Microsoft Certified System Administrator. Ada MCSE, Microsoft Certified System Engineer. Ada MCDBA, Microsoft Certified Database Administrator. Ada MCT, Microsoft Certified Trainers. Ada MCAD, itu Microsoft Certified Application Developer. Ada MCSD, Microsoft Certified Solution Developer. Dan ada Office Specialist atau Microsoft Certified Specialist. Terus selanjutnya ada sertifikat Oracle. Di sini ada OCA, Oracle Certified Associate. Ada OCP, Oracle Certified Professional. Dan OCM ada Oracle Certified Master. Terus ada Certified Cisco. Yang pertama ada CCNA, itu Cisco Certified Networking Associate. Ada CCNP, itu Cisco Certified Networking Professional. Dan CCIA, ada Cisco Certified Internet Working Expert. Selanjutnya ada sertifikasi Novell. Di sini ada Novell CLP, itu singkatan dari Novell Certified Linux Professional. Ada Novell CLE, itu Novell Certified Linux Engineer. Ada SUS CLP, itu SUS Certified Linux Professional. Dan ada MCNE, itu Master Certified Novell Engineer. Next. Institusi yang menyelenggarakan sertifikasi, yaitu ada Institute for Certification of Computing Professional. Sertifikasi yang nantinya didapatkan dari pengujian 19 minat, yaitu seperti CDP, CCP, dan CSP. Terus ada CompTIA, merupakan Asosiasi Industri Teknologi Komputer Amerika yang beranggotakan Microsoft, Intel, IBM, Novell, Linux, HP, dan Cisco. Nah, di sini ada jenis-jenis sertifikasi CompTIA. Yang pertama ada A+, ini Entry Level Computer Service. Ada Network Plus, ini Network Support and Administration. Ada Security Plus, ini Computer and Information Security. Ada NTIA Plus, ini Home Technology Installation. Dan IT Project Plus, ini IT Project Management. Next. Nah, ada beberapa hambatan pelaksanaan untuk sertifikasi. Yang pertama, biaya yang mahal. Biaya mahal ini karena sekalinya mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikasi yang bertaraf internasional, biasanya dibutuhkan biaya kurang lebih 150 USD. Dan yang kedua, kurang memahami materi, yaitu kurangnya kemampuan di atas rata-rata di bidang teknologi informasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ke-6, yaitu judulnya adalah Organisasi dan Kode Etik Profesi. Nah, yang pertama di sini ada definisi, yaitu ada definisi dari profesi dan juga organisasi, di mana profesi ini merupakan suatu bidang pekerjaan, di mana didasari oleh adanya pendidikan atau keahlian tertentu. Contohnya untuk profesi ini itu seperti dokter, pengacara, dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk organisasi di sini merupakan suatu organisasi yang anggotanya itu ialah praktisi yang menetapkan diri sebagai profesi dan juga bergabung bersama untuk dapat melaksanakan fungsi sosial yang pada hal ini tidak dapat dilakukan secara individu.
Kemudian di sini selanjutnya ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebuah profesi. Ada 4, yang pertama yaitu adalah kredibilitas, lalu yang kedua ada profesionalisme, yang ketiga ada kualitas jasa, lalu yang terakhir ada kepercayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ada pada suatu profesi. Selanjutnya di sini ada langkah proses profesional untuk profesi, di mana yang pertama ini munculnya asosiasi informal, lalu yang kedua adanya identifikasi serta adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu, dan yang terakhir ada para praktisi ini akan terorganisasi secara formal pada suatu lembaga yang ada. Selanjutnya ada fungsi pokok organisasi profesi. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah mengatur keanggotaan organisasi, lalu ada membantu anggota untuk dapat memperbarui pengetahuan sesuai perkembangan adanya teknologi. Lalu yang ketiga menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Terus membuat kebijaksanaan etika profesi yang harus diikuti semua anggota. Lalu yang terakhir yaitu memberi sanksi jika bagi anggota yang melanggar etika profesi tersebut. Selanjutnya di sini ada organisasi profesi di bidang IT. Di sini akan memberikan contoh 2 yang di mana ada di dunia dan juga di Indonesia. Untuk di dunia sendiri ini ada 3, beberapanya diantaranya ada ACM atau Association for Computing Machinery. Lalu yang kedua ada IEE, yaitu Institute of Electrical and Electronics Engineer. Lalu yang terakhir ada Southeast Asia Regional Computer Confederation atau SIASCC. Dan yang untuk bagian di Indonesianya di sini ada 2, yang mana Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia atau disingkat IPKIN, dan yang terakhir ada Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJI. Selanjutnya ada komunitas dan organisasi independen yang berkembang di dunia IT. Sebenarnya ada beberapa komunitas, namun akan saya jelaskan beberapa, yaitu ada 5 di sini, di mana ada Indonesia Internet Associate, lalu ada Kios, ada Kesini, ada Apache Software, kemudian ada Delphi Indonesia, dan komunitas lainnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada definisi mengenai kode etik, yaitu merupakan suatu sistem norma atau juga aturan yang profesional dan tertulis secara tegas menyatakan yang benar atau juga tidak benar bagi profesional yang menjadi anggota dari organisasi profesi. Lalu ada prinsip dasar kode etik profesi, di mana di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip standar teknis, di mana prinsip ini itu berarti mengutarakan terkait teknis atau standar dari kode etik tersebut sesuai profesinya. Lalu yang kedua ada prinsip kompetensi, baik itu dari kode etik tertentu mengenai profesi tersebut. Lalu ada prinsip tanggung jawab profesi, prinsip kepentingan publik, prinsip integritas pada profesi tersebut, lalu ada prinsip objektivitas, dan yang terakhir ada prinsip kerahasiaan terkait profesi yang dilakukan. Selanjutnya di sini ada kode etik profesi bidang IT. Di antaranya ini tuh ada 3 hal yang berlaku, di mana ada profesional teknologi informasi, dan juga ada pengguna, dan juga ada programmer. Nah, untuk yang profesional TI ini itu pada halnya itu memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau aturan antara profesional atau juga developer TI dengan klien, antara profesional sendiri atau juga antara profesi dan juga profesi dengan pemerintah, di mana seorang yang profesional tidak membuat suatu program atau semuanya atau semaunya atau sebebas mungkin. Ini harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam suatu profesional teknologi informasi. Lalu yang kedua di sini yang berlaku itu adalah pada pengguna, pada intinya itu berarti menghindar dan juga tidak mempergunakan dan tidak mempublikasikan informasi terkait dengan arah yang buruk atau juga negatif. Contohnya seperti pornografi atau juga tendensi penyinggungan, pelecehan, instruksi melawan hukum ilegal, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ini berlaku pada programmer, di mana ini intinya seorang programmer itu tidak boleh menulis atau juga membuat kode yang sulit dimengerti atau dengan secara sengaja.
atau juga mendistribusikan malware, tidak mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai, tidak mencuri development tools, tidak dapat mempublikasikan data-data penting dalam perusahaan, dan tidak melakukan hal sesuatu ke arah yang negatif, dan juga merugikan dan juga membahayakan pihak-pihak lainnya. Kemudian juga programmer ini juga perlu mengikuti perkembangan ilmu komputer yang ada. Itu untuk kode etik yang berlaku pada 3 serangkaian pada teknologi informasi. Selanjutnya, di sini ada tanggung jawab moral. Di sini tanggung jawab moral ini ada 3 prinsip dasar tanggung jawab moral terkait profesi seseorang, di mana yang pertama ini berarti bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika konsekuensi dari sesuatu yang kita lakukan atau jika itu terjadi dalam rangka intervensi kita terhadap suatu proses. Lalu yang kedua ada bertanggung jawab jika kerugian terjadi adanya kelalaian. Dan yang terakhir bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika kita ini bahwa ada orang yang melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan kita membiarkan itu terjadi begitu saja. Nah, yang terakhir di sini ada materi ke-7, yaitu mengenai cyber ethic atau etika menggunakan internet. Pada materi ke-7 ini, untuk materi yang pertama yaitu alasan era ini memberikan dampak cukup signifikan bagi berbagai aspek kehidupan. Ada beberapa poin di mana informasi internet ini karena dapat diakses 24 jam non-stop. Lalu juga dampaknya yaitu karena adanya biaya murah dan juga gratis. Lalu kemudahan akses informasi, transaksi, dan juga membangun relasi pelanggan. Lalu ada update dan juga pengguna internet menambah ke segala penjuru dunia. Itu adalah alasan era. Ini mengapa sangat penting untuk teknologi informasi. Selanjutnya di sini ada karakteristik dunia maya atau juga ciri-cirinya yang terdiri di beberapa poin. Yang pertama ada beroperasi secara virtual, kemudian ada dunia cyber berubah dengan cepat, dunia maya juga tidak mengenal batas teritorial. Kemudian ada seseorang juga hidup dalam dunia maya bisa melakukan kegiatan atau aktivitas tanpa menunjukkan identitas. Jadi sifatnya juga seperti anonim. Lalu yang terakhir ada informasinya juga pada dunia maya ini bersifat publik atau umum kepada semua orang. Selanjutnya ada mengenai aturan pada dunia maya. Ada beberapa poin juga yang dimana di sini berlaku pada dapat melakukan kegiatan yang mirip dengan kegiatan dunia nyata, kemudian memiliki aturan yang didefinisikan bersama, aturan sopan santun, dan etika berbicara atau menulis. Kemudian ada aturan di dunia virtual atau internet dapat dibuat dengan pengaman dunia virtual dapat menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan sistem kita. Nah, selanjutnya di sini ada alasan pentingnya etika dalam dunia maya. Mengapa perlunya adanya etika? Jadi di sini yang pertama karena pengguna internet ini berasal dari berbagai negara yang bisa aja jadinya bisa memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri seperti budaya, adat istiadat, dan hal lain sebagainya. Lalu pengguna internet juga kan merupakan orang yang hidup dalam dunia anonimus, jadi kita tidak akan mengetahui apa pengguna itu seperti apa wujudnya. Lalu yang ketiga memungkinkan seseorang tidak bertindak etis akibat fasilitas yang ada diberikan atau senonoh dan juga tidak sepatutnya menjadi pengguna. Lalu yang terakhir, pengguna internet selalu bertambah setiap saat, dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada netiquette. Etiket dalam berkomunikasi menggunakan internet ini berlaku pada ada 3. Yang pertama ada one-to-one communication, ada one-to-many communication, dan juga information service. Yang pertama ini, yang one-to-one communication itu merupakan suatu kondisi komunikasi terjadi antar individu dalam sebuah dialog. Contohnya itu seperti chat WA, chat line, SMS, dan juga lain sebagainya yang menyangkut kepada 2 orang. Lalu untuk one-to-many communication ini suatu kondisi komunikasi satu orang kepada beberapa orang sekaligus. Jadi seperti grup, contohnya seperti grup WhatsApp, grup Line, net news, dan juga lain sebagainya yang bersifatnya publik atau kepada semua orang. Lalu yang ketiga ada information service yang dapat berupa contoh seperti World Wide Web atau www dan juga Grover, Waze, Moods, MOOS, dan juga lain sebagainya. Nah, di sini ada pelanggaran etika berinternet. Dalam pelanggaran tersendiri ini ada beberapa yang diantaranya mengenai cybercrime, penipuan, dan juga spy crime.
Nah, di sini untuk contoh etika berinternet ini yaitu pada netiquette atau one-to-one communication ini berarti jangan membicarakan orang lain sebagai contohnya, lalu juga jujur untuk mencantumkan suatu sumber di mana tidak dapat memanipulasi suatu sumber atau juga berita. Lalu yang kedua ada netiquette pada one-to-many communication, yang dimana contohnya itu berarti berhati-hati dengan kata-kata yang akan ditulis pada seseorang di dunia maya. Dan juga tidak boleh mengirim artikel pemalsuan dan juga lulusan dan sebagainya yang bersifat negatif atau merugikan orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada cybercrime. Cybercrime merupakan sebuah evolusi kejahatan. Nah, di sini ada jenis kejahatan konvensional, yaitu kerah biru atau blue collar crime. Ini contohnya seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Dan ada kerah putih atau white collar crime, seperti kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, dan malpraktek dan lain-lain. Terus ada pengertian cybercrime. Di sini merupakan suatu bentuk kejahatan yang disebabkan karena adanya pemanfaatan pada teknologi internet. Next. Selanjutnya ada karakteristik unik dari cybercrime, yaitu ada ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan jenis kerugian yang ditimbulkan. Next. Selanjutnya ada jenis cybercrime. Di sini terbagi berdasarkan aktivitasnya, motif kegiatannya, dan sasaran kejahatannya. Yang pertama ada aktivitasnya yaitu unauthorized access, illegal content, penyebaran virus secara sengaja, data forgery, cyber espionage, sabotage and extortion. Terus ada cyber stalking, carding, hacking, dan cracking, cyber squatting, and typo squatting, hijacking, dan cyber terrorism. Dan ada berdasarkan motif kegiatannya. Sebagai tindakan murni kriminal, dan cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Dan yang terakhir ada berdasarkan sasaran kejahatannya, yaitu menyerang individu against person, menyerang hak milik against property, dan menyerang pemerintah against government. Next. Faktor yang mempengaruhi terjadinya cybercrime. Di sini ada faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Dan ada beberapa aspek untuk faktor sosial budaya, yaitu kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan komunitas baru. Next. Dampak cybercrime terhadap keamanan negara, yaitu kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia dan berpotensi menghancurkan negara. Terus ada dampak cybercrime terhadap keamanan dalam negeri. Di sini yaitu kerawanan sosial dan politik yang ditimbulkan dari cybercrime, antara lain isu-isu yang meresahkan, memanipulasi simbol-simbol kenegaraan, dan partai politik dengan tujuan untuk mengacaukan keadaan agar tercipta suasana yang tidak kondusif, dan juga munculnya pengaruh negatif dari maraknya situs-situs porno yang dapat diakses bebas tanpa batas yang dapat merusak moral bangsa. Next. Selanjutnya ada strategi penanggulangan cyber. Di sini ada yang pertama strategi jangka pendek, yaitu penegakan hukum pidana, mengoptimalkan UU khusus lainnya, dan rekrutmen aparat penegak hukum. Yang kedua ada strategi jangka menengah, ini cyber police dan kerjasama internasional. Yang ketiga ada strategi jangka panjang, yaitu membuat UU cybercrime dan membuat perjanjian bilateral. Next. Sekian dari presentasi.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Dari kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.